Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mahasiswa Universitas BSI Kampus Pemuda kelas 635A37. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami tentang analisa sistem informasi akuntansi pada penjualan warung makan Bude Erlin. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Vivi Maria, Magister Komputer. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Indah Kresnawati Rahayu dengan NIM 632100572. Yang kedua ada Novia Ekardiana dengan NIM 632100674. Dan yang terakhir Nabila Fitriani dengan NIM 632100778. Latar belakang. Jenis usaha yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah usaha perdagangan yang bergerak dalam bidang kuliner seperti rumah makan sederhana. Warung makan adalah suatu usaha yang menjual berbagai jenis makanan dan minuman serta menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut dengan dikenakan tarif atau harga tertentu untuk setiap makanan yang dipesan. Perkembangan teknologi informasi sendiri mempunyai peran penting untuk mencapai keberhasilan usaha termasuk bagi usaha kecil. Bagi pengusaha dengan skala usaha yang lebih kecil cenderung menggunakan sistem manual karena mungkin kekurangan sumber daya manusia dengan pemahaman teknologi yang memadai. Pemilik dan staf mungkin kurang berpengalaman terhadap pemahaman teknologi seperti warung makan Bude Erlin yang bergerak dalam bidang penjualan penyedia kebutuhan pangan yang dimana proses penjualannya masih dilakukan dengan sistem manual dan laporan yang dihasilkan masih berbentuk dokumen sebagai arsip. Adapun maksud dan tujuan proyek ini dibuat adalah untuk menganalisis transaksi penjualan yang terjadi pada warung makan Bude Erlin melalui penerapan sistem informasi akuntansi dan melakukan tinjauan terhadap sistem pencatatan manual yang sedang berjalan. Analisis ini dilakukan yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem informasi akuntansi, yang kedua untuk mengetahui sistem informasi akuntansi pada penjualan warung makan Bude Erlin, dan yang terakhir untuk meningkatkan efisiensi dalam pencatatan penjualan dan mengurangi kesalahan pada proses pencatatan yang masih dilakukan secara manual. Metode penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada analisis penjualan warung makan Bude Erlin melalui dua cara. Yang pertama, melalui wawancara. Wawancara merupakan suatu proses tanya-jawab antara penanya dengan responden. Yang kedua, observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan cara melihat kondisi yang sedang terjadi di lapangan. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan makalah sistem informasi akuntansi ini yaitu hanya pada lingkup seputar kegiatan warung makan Bude Erlin yang berada di Jalan Upaya Utara nomor 80, Kebun Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam laporan ini yang akan dibahas yaitu mengenai analisa pencatatan manual transaksi penjualan menggunakan sistem informasi akuntansi pada warung makan Bude Erlin. Pengertian sistem. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian pengertian informasi. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Biasanya, informasi akan diproses terlebih dahulu agar penerima mudah memahami informasi yang diberikan. Selanjutnya, pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan suatu ilmu yang menjelaskan tentang pencatatan, klasifikasi, pembukuan, laporan keuangan suatu perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan tersebut. Pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan data-data akuntansi dan data-data keuangan pada suatu bisnis untuk mendapatkan informasi yang tepat dan cepat. Selanjutnya, pengertian penjualan. Suatu kegiatan bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa menggunakan alat pembayaran yang sah. Pada zaman sekarang, pemanfaatan teknologi sangat penting terhadap berjalannya suatu kegiatan. Hal tersebut memberikan manfaat bagi perusahaan itu sendiri seperti dapat meningkatkan efisiensi, mempermudah proses pencatatan untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan, dan lain-lain.
Terlebih pencatatan secara manual terdapat beberapa kekurangan yang dapat menghambat berkembangnya suatu perusahaan, salah satunya terhadap proses penjualan pada warung makan Bude Erlin. Sejarah perusahaan. Warung makan Bude Erlin adalah rumah makan yang bergerak di bidang jasa penyediaan kebutuhan pangan serta pelayanan yang menyertai kepada para konsumen. Warung makan Bude Erlin menyediakan berbagai macam menu masakan yang setiap harinya ada menu masakan yang berganti dan ada beberapa pilihan menu minuman. Warung makan ini memiliki konsep seperti warung makan Tegal, namun yang membedakannya adalah orang yang memasak makanannya adalah berasal dari Jawa Timur, yaitu Pacitan. Warung makan ini mulai berdiri pada tahun 2011. Warung makan ini adalah usaha keluarga yang dimana kakak beradik yang menjalankan usaha tersebut. Ketika pertama kali beroperasi, warung makan ini masih layaknya rumah makan sederhana dan belum teratur. Namun, semakin banyak konsumen yang tertarik untuk mengunjungi, membuat warung makan ini mampu melakukan pembangunan untuk memperbaiki tempat-tempat yang dianggap kurang teratur. Selanjutnya, struktur organisasi dari warung makan Bude Erlin, yaitu yang pertama, pemilik atau owner dari warung makan Bude Erlin yang bertugas memimpin jalannya perusahaan, mengatur dan mengendalikan karyawan, serta yang membuat keputusan atas perencanaan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya kasir, bertanggung jawab atas segala pembayaran yang dilakukan konsumen serta mengatur pembukuan keuangan. Yang ketiga, juru masak. Tentunya juru masak akan dipilih yang sudah berpengalaman, bertanggung jawab untuk mengolah menu masakan. Yang keempat yaitu pramusaji. Pramusaji bertanggung jawab untuk melayani konsumen dan memastikan bahwa semua pesanan konsumen telah diantar sesuai pesanan. Dan yang terakhir yaitu bagian umum yang bertanggung jawab memastikan area warung makan agar selalu tampak bersih dan rapi serta membersihkan peralatan makanan yang sudah kotor. Selanjutnya ada proses bisnis berjalan. Warung makan Bude Erlin adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia kebutuhan pangan yang kegiatan operasionalnya masih dilakukan secara manual dan belum terkomputerisasi. Berikut adalah uraian proses dari kegiatan yang sedang berjalan pada warung makan Bude Erlin. Yang pertama, prosedur pengecekan persediaan. Yang kedua, prosedur penerimaan dan memasak bahan baku. Yang ketiga, proses order pesanan. Yang keempat, proses pembayaran. Dan yang terakhir, proses pelaporan. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam suatu sistem. Agar dapat lebih memahami tentang sistem yang akan dibuat, maka perlu dibuatkan activity diagram tentang sistem yang sedang berjalan. Pada kasus warung makan Bude Erlin, di sini kami ada beberapa diagram yang terdiri dari activity diagram prosedur pengecekan persediaan, yang kedua activity diagram prosedur penerimaan dan memasak bahan baku, yang ketiga activity diagram proses order pesanan, yang keempat activity diagram pembayaran, dan yang kelima activity diagram proses pelaporan. Yang pertama, prosedur pengecekan persediaan. Bagian kasir akan melakukan pengecekan persediaan bahan baku yang tersedia di warung makan. Jika persediaan berkurang, maka bagian kasir akan membuat memo dan memberikan uang kepada bagian umum untuk membeli bahan baku apa saja yang kurang atau habis. Yang kedua, prosedur penerimaan dan memasak bahan baku. Bahan baku yang telah dibeli akan diserahkan langsung oleh bagian umum kepada juru masak untuk dimasak dengan menu yang berbeda-beda setiap harinya. Yang ketiga, proses order pesanan. Pramusaji akan menghampiri dan memberikan rekomendasi menu yang tersedia kepada pelanggan. Kemudian, pesanan yang sudah siap akan diantar langsung kepada pelanggan oleh pramusaji. Yang keempat, proses pembayaran. Jika pelanggan telah selesai menikmati hidangan, maka bagian kasir akan menghitung total pembelian. Pembeli akan membayar sesuai dengan jumlah nominal yang telah dihitung oleh bagian kasir. Jika uang yang diberikan melebihi dari total harga pembelian, maka kasir akan memberikan uang kembalian beserta bukti pembelian. Tetapi, jika uang yang diberikan sesuai dengan total pembelian, maka kasir akan memberikan bukti pembeliannya saja. Yang kelima, activity diagram proses pelaporan. Diawali dengan simbol start point, kasir membuat laporan keuangan selama 1 minggu, lalu menyerahkan laporan keuangan kepada pemilik dan activity diagram berakhir dengan endpoint. Selanjutnya,
bukti data masukan dari pemasok atau pasar sebagai surat tagihan yang berbentuk nota, dan bukti data keluaran dari transaksi pemesanan makanan yang berbentuk nota. Dokumen masukan dan dokumen keluaran. Dokumen masukan. Nama dokumen nota, fungsi sebagai surat tagihan pembelian, sumber pemasok atau pasar, tujuan kasir, media kertas, jumlah 2 lembar, frekuensi setiap terjadinya transaksi pembayaran, bentuk nota. Kemudian dokumen keluaran. Nama dokumen nota, fungsi sebagai bukti pembayaran, sumber kasir, tujuan pembeli, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap terjadinya transaksi pembelian, bentuk nota. Kemudian dokumen keluaran selanjutnya. Nama dokumen memo, fungsi sebagai data persediaan, sumber bagian umum, tujuan kasir, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap berkurangnya stok, bentuk memo. Yang terakhir, nama dokumen laporan keuangan, fungsi mengetahui kinerja perusahaan, sumber kasir, tujuan pemilik, media kertas, jumlah 1-2 lembar, frekuensi setiap minggu, bentuk dokumen. Permasalahan pokok. Yang pertama, prosedur pencatatan laporan dan proses penjualan masih manual, sehingga tingkat keamanan data kurang efektif, kurang efisien, dan kurang akurat. Yang kedua, proses penyimpanan data yang berupa dokumen kurang begitu aman, rentan pada kerusakan dan hilang, mengakibatkan dampak buruk terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, pengecekan bahan baku menggunakan sistem manual, sehingga sering terjadinya kesalahan dalam pembelian bahan baku dan akan memperlambat aktivitas usaha. Yang keempat, kurang akuratnya jumlah bahan baku yang diperlukan karena tidak menggunakan sistem, sehingga bahan baku tidak tercatat rapi dan sering terjadi kekurangan bahan baku. Selanjutnya, pemecahan masalah dari permasalahan pokok, yaitu yang pertama, menggunakan aplikasi keuangan agar proses pencatatan, penjualan, pendapatan, pengeluaran, dan jumlah bahan baku akan lebih akurat, serta tidak terjadi kesalahan atau kekurangan bahan baku. Yang kedua, beralihnya dari manual ke sistem terkomputerisasi. Hal ini akan membuat media penyimpanan lebih mudah dilakukan dalam pencarian data, serta dalam pembuatan laporan akan lebih efektif dan efisien karena akan direkap secara otomatis oleh komputer, sehingga tidak terjadi kesalahan saat dalam pencatatan. Terakhir, yang ketiga, untuk pelaporannya akan memudahkan pemilik mengetahui bisnisnya sedang mengalami kerugian atau keuntungan selama berjalan bisnis tersebut dan membuat seluruh laporan dapat dipastikan akurat. Berdasarkan analisis penjualan terhadap warung makan Bude Erlin, dapat kita simpulkan bahwa pertama, kegiatan operasional warung makan Bude Erlin masih dilakukan secara manual dan sangat sederhana. Hal ini dikarenakan warung makan Bude Erlin merupakan usaha yang tidak terlalu besar, sehingga mereka berpikir tidak membutuhkan sistem yang tidak terlalu rumit dalam bertransaksi dengan supplier maupun customer. Yang kedua, rancangan sistem informasi akuntansi manual pada rumah makan Bude Erlin terdiri dari sistem informasi akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas, di mana penerimaan kas sumber utamanya yaitu dari penjualan, sedangkan pengeluaran kas diperuntukkan untuk membeli persediaan bahan baku dan menggaji karyawan. Yang ketiga, dalam penyusunan laporan keuangan masih menggunakan sistem informasi manual, dan dokumen yang digunakan rumah makan Bude Erlin tidak menggunakan dokumen formal, hanya menggunakan dokumen sederhana, yaitu seperti nota, kwitansi, memo, dan laporan keuangan, sehingga dapat menimbulkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, serta berisiko kehilangan atau kerusakan pada data fisik dalam penyimpanan dokumen transaksi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran dari kami yaitu dalam proses transaksi penjualan warung makan Bude Erlin, sebaiknya sistem informasi akuntansi diubah dari manual menuju terkomputerisasi. Dengan menggunakan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi, memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan serta mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan pada bukti transaksi dan dokumen fisik
karena sistem akan menyimpan data secara otomatis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata serta lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.